Shalom saudara terkasih, saya percaya Great Sunday pagi hari ini Allah yang luar biasa ada di tengah-tengah saya dan saudara, amin. Mari saudara siap dimanapun saudara terkasih berada, kita siap meninggikan nama Raja, kita siap muliakan Raja di atas segala Raja. Beri hidup saudara dan beri hati saudara untuk menyembah Raja. God is good all the time and all the time God is good. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Tentunya orang-orang yang sehat, yang diberkati selalu, siap memuji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sempurna, tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Barang siapa yang percaya dan tinggal di dalam kasih-Mu, maka kami percaya apa yang kami doakan, Engkau menjawab dari sorga mulia. Diberkati setiap kami yang siap menyembah Engkau pada pagi hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Kami siap sembah Raja, kami siap agungkan Raja, dan kami siap permuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kita akan memuji Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Siapkan setiap kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku
Haleluya. Saya yakin dan percaya saudara sudah siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari dimanapun saudara terkasih berada, kita siap, kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah tinggikan namamu. Sekarang firman harus kami dengar, firman harus kami perkatakan, dan firman harus kami imani. Diberkati Pastor Daniel Hosea yang siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan dahsyat jatuh atas beliau. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik yang ada di Gorontalo, House of Tefillah. Apa kabar? Salam dari Gereja Allah Baik Mojokerto. Saya berdoa, gembala, keluarga, para anggota jemaat, semuanya sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali, walaupun masih secara online. Saya percaya Tuhan sedang memulihkan Indonesia, Tuhan sedang memulihkan negara kita, dan pandemi ini akan segera berakhir di dalam nama Yesus. Mari saat ini sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita buka Roma pasal yang ke-8, kita baca dari ayat yang ke-35. 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35. Saudara bisa lihat di layar dan saudara kita baca sama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam firman Tuhan tidak pernah diajarkan bahwa untuk menuju yang namanya kemenangan harus melalui kekalahan terlebih dahulu. Tidak pernah diajarkan demikian. Bahkan di ayat 37 dikatakan, ayat 38 juga dikatakan tadi bahwa memang di sekeliling kita, ayat 35, 36, 37 mengatakan di sekeliling kita banyak bahaya, kita ada dalam bahaya. Tetapi ayat yang 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, dalam situasi apapun itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau saya boleh gunakan istilah bebas, the untouchables, tidak tersentuh. Kita adalah orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh bahaya dan segalanya. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Memang kita mungkin menyaksikan bahaya terjadi. Mungkin kita menganggap diri kita pernah terancam. Tapi ketahuilah, Tuhan sedang memberikan kemenangan bagi kita semua. Tuhan adalah jalan keluar bagi kita semua. Saudara, kalau Anda sering menonton film, ya entah itu barat, film barat, western movies, atau mungkin film dari negara Tiongkok, film silat gitu ya, ataupun film manapun, biasanya film yang menceritakan tentang pahlawan atau superhero, itu superhero selalu menang terakhir. Ya, tidak pernah dikisahkan film mulai superhero melawan musuh lalu dia menang. Selesai filmnya, nggak seru. Ya, tapi itu superhero. Itu film, itu dibuat oleh manusia supaya terlihat seru. Oh, tetapi lain dengan Tuhan kita. Tuhan tidak menyutradarai hidup kita untuk kalah dulu. Kamu kalah dulu ya, biar hidupmu seru, biar hidupmu bisa jadi kesaksian. Bukan. Dia bukan Allah yang mempermainkan hidup kita. Loh Pak, lalu kenapa kok bisa terjadi kecelakaan, kok bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, hal yang buruk terjadi? Yang pertama kita harus teliti, apakah ada celah di dalam diri kita?
Bahkan firman Tuhan pun mengingatkan jangan membuka celah kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis kalau diberi kesempatan, dia bisa bekerja dengan leluasa. Dia akan temukan celah apapun untuk masuk. Nah, apakah celah itu? Celah itu mungkin termasuk kebohongan. Celah itu mungkin termasuk ketidakjujuran. Atau mungkin dosa yang merintangi. Banyak sekali. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Katanya baik-baik saja kok terjadi yang jahat. Nah, perhatikan seperti ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita lebih daripada orang yang menang. Kita bukan cuma orang yang menang karena sudah selesai melalui bahaya. Kita bukan hanya orang yang menang karena melalui hal-hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Coba seperti tadi saudara lihat ayat 35. Ada kelaparan, sakit penyakit, dan sebagainya. Kita itu bukan cuma menang dari hal-hal itu, tetapi kita lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Ayat 37 kalimat terakhir mengatakan, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita menang bukan karena diri kita, tetapi kita menang karena Tuhan mengasihi kita. Dan kasih-Nya yang ada di dalam kita memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Coba kita lihat sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Dikatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah, digarisbawahi di sini, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya garis bawahi sekali lagi, kemenangan bukan dengan kemauan kita, bukan karena usaha kita, tetapi kemenangan Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus. Lalu kalau saya melakukan sesuatu, lalu saya menang, itu artinya apa? Itu artinya kita turut ambil bagian dalam menyukseskan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kita sudah memasukkan diri dalam rencana Tuhan, yaitu hari depan yang penuh dengan harapan, berkemenangan. Kita memasukkan diri kita mensejajarkan diri dengan jalur rencana Allah yang baik. Bukan usaha kita, tetapi semua karena Tuhan. Semua dari Dia, semua oleh Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Kemenangan oleh Yesus Kristus. Hari-hari ini kalau saudara menghadapi bahaya sehari-hari. Dan jelas bahaya yang dihadapi sehari-hari, masa-masa ini adalah pandemi COVID-19. Saya mendengar bahwa kabar pandemi ini pun di Jawa puji Tuhan sudah mulai mereda. Tetapi di luar Jawa bahkan termasuk Sulawesi, termasuk Gorontalo, saya mendengar cukup meningkat. Tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Semuanya Tuhan yang mengendalikan. God is in control. Bagian kita hanya memastikan kita dalam kasih-Nya Tuhan. Ketika kita dalam kasih-Nya Tuhan, maka ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab apa? Jangan pernah lupa sepanjang hidup kita. Kemenangan Dia sudah raih ketika 2000 lebih tahun yang lalu Dia naik di atas kayu salib. Dia tangannya terpaku, kakinya dipaku, dikenakan mahkota duri. Dan Dia menanggung semuanya, dosa, kesalahan, sakit, penyakit. Oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Bagian kita sekarang apa? Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku perkatakan bahwa aku berkemenangan dalam nama Yesus. Aku berkatakan bahwa aku sehat dalam nama Yesus. Dia membuat dirinya bertanggung jawab atas tanggung jawab yang seharusnya kita pikul. Dia yang bertanggung jawab penuh memikul semua dosa dan kesalahan orang-orang yang tidak Dia kenal. Tetapi Dia berjanji, barang siapa yang percaya kepada Dia, dosa, kesalahan, sakit, penyakitnya sudah ditanggung 2000 lebih tahun yang lalu. Maka saat ini mari kita terus mengenal Allah kita. Masuk dalam kasih-Nya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bagi Anda yang mungkin masih bertanya ya, kapan saya menang? Saya kasih tahu, kalau Anda punya Tuhan Yesus dalam hidup Anda, kalau Anda sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Anda sudah menang. Dan Anda akan menang lagi. Hal yang seharusnya Anda sadari bahwa memang peperangan itu akan selalu ada. Tidak ada yang namanya iblis nganggur, itu enggak ada. Iblis akan selalu cari gara-gara. Iblis akan selalu intimidasi. Iblis itu akan selalu mencari celah. Dia tidak akan berhenti. Sebab dia tidak ada yang mem-PHK. Dia tidak ada yang memecat dia. Dia terus cari cara untuk bekerja. Dia itu rajinnya sih boleh ya. Tetapi melakukan hal yang buruk itu dia, saudara. Nah, iblis ini terus mencari cara. Terus mencari gara-gara, ya. Maka yang namanya peperangan itu akan selalu ada. Tetapi Tuhan sendiri menjanjikan, peperangan itu pasti dimenangkan. Karena ada roh, huruf besar yang ada di dalam kita. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan demikian, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh huruf besar yang ada di dalam kamu, perhatikan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih, roh yang ada di dalam Anda, saya, Roh Kudus, lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Dan roh itu yang memberikan kemenangan dalam hidup kita semuanya. Ada amin? Ada percaya? Haleluya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kalau keadaan kita seperti ini hari-hari ini, bagaimana cara kita meresponi kemenangan itu? Bagaimana cara kita meresponi keadaan di sekeliling kita? Yang pertama, temukan Tuhan di dalam ketenangan. Itulah sebabnya bahkan dunia pun mengerti, ya. Orang yang belum percaya Tuhan pun di luar sana mengerti bahwa kalau sedang emosi, kalau sedang panik, apa yang mereka pertama kali ucapkan? Sudah, tenang dulu, minum air dulu, tenang dulu. Karena apa? Ketika kita kalut, ketika kita panik, itu celah bagi iblis untuk menambah keparahan hal yang buruk yang sedang terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh panik. Loh, manusia kita bisa panik, tetapi saya menganjurkan kita semua ketika dalam kondisi yang tidak menentu, pandemi dan sebagainya, ya, temukan Tuhan di dalam ketenangan. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, saya akan cepat bacakan ayat ini. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat 15 ini saudara, di dalamnya menawarkan kebebasan bagi Bani Yehuda. Saudara tahu Bani Yehuda? Ketika kerajaan Israel terpecah, Israel Utara dan Israel Selatan, Bani Yehuda ini termasuk di dalam Israel bagian selatan. Yang lainnya mayoritas Israel Utara, tetapi raja mereka banyak yang tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, itu masa lalunya. Sekarang kita kembali ke masa ini. Pada saat ini Bani Yehuda sedang di dalam tawanan, sedang terhimpit, dan ditawarkan oleh Tuhan, tenang, bertobat, berbalik, maka kamu akan menerima keselamatan. Kalau saja mereka mau rest, tenang, beristirahat di dalam hadirat Tuhan, menenangkan diri dan bertobat, mereka mau kembali kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Tetapi ternyata mereka tidak mau. Coba kita lihat ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 dari Yesaya pasal 30. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang,
Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita lihat ayat 16 dan 17. Tuhan menegur mereka melalui Yesaya. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa ternyata Bani Yehuda malah panik, malah memutuskan untuk menggunakan kemampuan sendiri. Mereka mengatakan, oh kami mau naik kuda yang cepat, kami mau naik kuda yang tangkas. Musuh itu bisa lebih tangkas dari kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Saya orang yang paling pintar. Akan ada orang yang lebih pintar dari kita. Sebab kepintaran itu bukan suatu hal yang absolut. Banyak orang pintar, tetapi karena tidak cinta Indonesia, akhirnya mereka membelot dan mereka menjadi teroris. Banyak orang pintar yang karena kecewa terhadap sebuah perusahaan, hacker. Orang yang pintar itu tidak menjadi jaminan. Maka kalau kita terus menggunakan kepintaran kita tidak akan bisa jadi yang paling pintar. Tuhan sudah mengingatkan Yehuda, ayolah terima ketenangan dari aku, keselamatan dari aku terima. Tapi Tuhan sendiri mengatakan melalui Yesaya di ayat 15, tetapi kamu enggan, kamu tidak mau menerima. Tapi saya percaya jemaat GAP House of Tefillah Gorontalo mau menerima keselamatan dari Tuhan, mau menerima kesembuhan dari Tuhan. Maka hari Minggu ini terima keselamatan, terima kesembuhan. Amin. Kemenangan dari Tuhan, terima. Bagaimana caranya? Temukan ketenangan. Temukan Tuhan dalam ketenangan saudara. Ambil waktu yang baik. Berdoa di dalam ketenangan. Kalau kita lihat coba sejarahnya Yehuda. Kalau kita belajar sejarah pada akhirnya. Kalau Anda nanti bolehlah di rumah buka 2 Raja-Raja pasal 25. Anda akan lihat bahwa mereka hancur. Yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang kedua dihancurkan lagi oleh kerajaan Romawi di tahun 70 Masehi. Akhirnya di mana semua orang itu lari, Yerusalem pun dihancurkan. Karena apa? Mereka tidak mencari Tuhan dalam ketenangan. Kalau kata orang Jawa Timur, mereka itu ublek sendiri, mereka sibuk sendiri. Mereka tidak mencari Tuhan dalam ketenangan. Saudara, kita perlu menemukan Allah kita. Karena Allah kita itu tidak dapat ditemukan dalam kebisingan, keresahan. Allah kita itu sahabat dari ketenangan. Saya mengutip Bunda Teresa. Bunda Teresa mengatakan, lihat bagaimana alam, pepohonan, bunga-bunga itu bertumbuh dalam keheningan. Ada bunga yang tumbuh itu berbunyi sesuatu yang keras gitu, tidak ada kan? Bintang, bulan, matahari, dari sini kita tidak mendengar apa-apa. Sepertinya dalam keheningan berputar, rotasi, bumi berputar sehingga berjumpa dengan matahari, lalu belahan bumi yang lain berjumpa dengan bulan, bisa terlihat bintang, semuanya di dalam ketenangan. Dan biar hal ini menginspirasi bahwa kalau kita tenang itu perintah Tuhan sendiri. Saudara nanti boleh buka Mazmur 46 ayat yang ke-10. Tuhan sendiri berkata, diamlah, tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Saudara nanti buka sendiri, itu ayat yang cukup terkenal. Berbicara mengenai bagaimana kita harus tenang, rileks. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan, harpu ve'udeu. Tenang, diam, tenang, rileks, enjoy, nikmati, mengucap syukur kepada Tuhan. Nikmati hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Amin saudara. Yang kedua, yang terakhir. Yang pertama, temukan Tuhan dalam ketenangan. Cara kita merespons keadaan kita hari-hari ini. Yang kedua, ini sesuatu yang profetik. Ini saya katakan profetik karena mungkin belum terjadi. Tetapi kita punya kuasa. Mulut kita berkuasa. Yang kedua adalah perkatakan kemenangan. Perkatakan kemenangan. Ketika Yesus pada saat itu, di dalam Markus 16 ayat 14, dia menambahkan diri kepada 11 muridnya. Saya kutip saja, tidak usah dibuka, Markus 16 ayat 14. Sudah ditampilkan di layar, saudara boleh lihat. Saya mengutip, saya tidak akan bacakan.
Yesus, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Karena apa saudara? Banyak sekali bahkan including murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya bukan karena mereka tidak pintar. Tetapi mereka tidak percaya karena mereka sok pintar. Mereka menganggap bahwa mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Padahal manusia itu terbatas. Kalau orang yang sok pintar, maka orang itu akan berpikir skeptis. Skeptis itu artinya tidak mudah percaya, gampang ragu-ragu, semuanya diragukan. Tidak ada yang absolut, semuanya harus ditelaah. Betul juga sih, tapi yang lebih parah dari orang-orang yang skeptis adalah orang-orang yang banyak berteori kosong. Hati-hati, kita tidak perlu menjadi orang yang sok pintar. Rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa. Maka dia yang akan meninggikanmu. Amin saudara. Kalau hari-hari ini Anda masih menjadi orang-orang, maaf kalau mungkin ini keras, Anda masih menjadi orang-orang yang suka mengunggul-unggulkan kepintaran Anda. Ketika Anda ngobrol sesama dengan teman-teman, Anda mencoba menjadi orang yang paling up to date supaya Anda terlihat paling pintar. Hati-hati, Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Hati-hati. Dan akhirnya kita kembali ke Markus tadi. Markus tadi ketika Yesus menampakkan diri, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Ayat 17 dan 18. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalimat berikutnya, saya percaya ini relevan bagi kita hari-hari ini. Alkitab selalu relevan. Dengarkan ini dan katakan dengan baik-baik. 1, 2, 3. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dengarkan baik-baik. Jemaat, anak-anak Tuhan, gereja Allah baik, House of Tevila Gorontalo. Sembuh itu juga termasuk sembuh dari COVID-19 dan komplikasinya. Termasuk badai sitokin yang mungkin dialami oleh seseorang. Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu percaya, kalau kamu setia kepada Tuhan, kamu memperkatakan kemenangan, kamu memperkatakan kesembuhan, maka itulah yang akan terjadi. Jangan sampai Tuhan berkata pada kita, hatimu degil, kamu tidak percaya. Jangan sampai itu terjadi. Percaya, lalu perkatakan kemenangan. Seperti kami di Mojokerto, mungkin karena kita keluarga, kita bisa tiru ini. Kami selalu berkatakan, dalam nama Yesus IGD segera kosong. Dalam nama Yesus tingkat kesembuhan melambung tinggi. Dalam nama Yesus tingkat kematian habis musnah. Orang yang skeptis akan berpikir, ya jelas tingkat kesembuhan melambung tinggi, PPKM dengan ketat dijalankan, uang lebaran juga sudah lama, ya jelas bed occupancy rate-nya menurun jauh. Bahkan hari-hari ini satu gedung dari Wisma Atlet itu dikosongkan, sudah shutdown karena tidak ada pasien lagi. Kalau orang yang skeptis akan mengatakan, ya jelas itu bisa dilogika, bisa dihitung, pasti menurun. Tapi orang yang percaya pada Tuhan memilih untuk tetap berpegang dan mengucap syukur. Tuhan, aku perkatakan pandemi ini segera usai. Aku perkatakan virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Maka itu yang akan terjadi. Percaya lalu perkatakan kemenangan. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 31. Ayat terakhir lalu kita akan berdoa bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, saya dan saudara, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Kalau tadi di awal Roma 8 kita baca, ayat yang ke-37, 35, 36, 37, dikatakan apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelaparan, aniaya, sakit, tidak ada. Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita?
Oleh karena itu saudara, saya mengutip Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, Presiden yang ke-16. Abraham Lincoln mengatakan, yang paling menjadi concernku, yang paling menjadi pikiranku, perhatianku, bukanlah apakah Allah itu di pihak kita atau tidak. Tetapi pikiranku atau perhatian terbesarku yang selalu kuperhatikan, my greatest concern is to be on God's side. Selalu berada di pihaknya Tuhan. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? My greatest concern is to be on God's side. For God is always right. Hari ini pastikan kita memposisikan diri kita di pihak Tuhan. Temukan Tuhan dalam ketenangan, perkatakan kemenangan, maka kemenangan yang akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, sukacita yang baru. Kami terima kemenangan dari-Mu. Dan hari ini kami belajar, kami mau memperkatakan kemenangan. Supaya kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Bukan karena usaha kami, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kami. Yang memberikan kemenangan pada kami semua. Terima kasih kami menjalani hari-hari kami bersama dengan-Mu. Kami mengucap syukur dan berkat rahmat sukacita-Mu tinggal atas kami semuanya. GAP House of Tefillah Gorontalo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara terkasih, saya percaya saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan terus tertanam, kuat, berakar, dan bertumbuh serta berbuah untuk kerajaan sorga. Mari kita angkat amplop di atas kepala. Kita akan memberi persembahan dimanapun saudara terkasih berada untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Bapa, kami bersyukur sebentar. Kami akan siap memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Urapi setiap tangan kami, berkati setiap apa yang kami akan tabur, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan.
Saya yakin dan percaya kebenaran sudah dimateraikan dan kebenaran firman Tuhan akan tinggal tetap dan menjadi daging di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah. Yes, diberkati Pastor Daniel Hosea yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan terima berkat. Bapa, kami mengucap syukur luar biasa sepanjang hari ini Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kami dari awal hingga pada akhirnya. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-Mu, diberkati Pastor Daniel Hosea kemanapun Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan sorga, dan setiap firman yang beliau beritakan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan Engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Apa saja yang Kau kerjakan dengan kedua tangan ini, Tuhan buat berhasil. Maka pulanglah Engkau dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Kuasa Allah turun atas Engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat sorgawi, mari sama-sama katakan amin. Happy Great Sunday.